Maka alhamdulillah kita menjadi orang-orang Islam. Mudah-mudahan Islam kita dijaga sampai akhir hayat. Karena nggak mungkin ada manusia bisa hidup terarah tanpa agama. Nggak mungkin. Itu mustahil terjadi. Bahkan kita bisa melihat gambaran paling mudah, paling gampang, dan ceritanya sudah kita kenal. Tentang yang ketika terjadi perselisihan antara Qabil dan Habil, anak Nabi Adam. Sehingga siapa bunuh siapa? Qabil bunuh Habil atau Habil bunuh Qabil? Qabil bunuh Habil. Begitu udah mati saudaranya, dia bingung. Saudara saya udah mati, saya apain nih? Sampai bingung bagaimana cara ngurusin kalau ada yang mati. Allah ngirim burung. Ini burung tiba-tiba gali, dia taruh saudaranya apa? Di dalam, dikubur sama dia. Oh ternyata begini kali. Saya bikin galian, saya kubur saudara saya. Itu semua yang nuntun siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa agama kita hidup seperti binatang. Bodoh kalau ada orang nggak percaya adanya Allah, itu bodoh luar biasa. Makanya ini sebagai cerita paling mudah begini. Dulu ada orang ateis. Ini orang ateis debat sama ulama, semua kalah kalau debat sama dia. Dia pakai logika. Ulama dikit-dikit pakai dalil. Nggak nyambung. Dia bisa matahin semua argumen ulama. Tiba-tiba ini cerita sampai ke telinga Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu arda. Imam Abu Hanifah dikasih tahu sama muridnya, wahai guru, ada orang ateis begini bikin malu ulama-ulama kita. Dia debat, dia nggak percaya adanya Tuhan. Kata Imam Abu Hanifah, sampaikan ke orang, saya siap debat dengan dia besok. Sediakan tempat yang bagus, undang banyak orang, saya bisa debat dengan dia, saya bisa buktikan kalau Allah itu ada. Disampaikan, wah ini girang nih ateis. Sombong dia, pasti Abu Hanifah juga kalah, berapa ulama kalah sama saya. Keesokan harinya, mereka janjian ketemu pagi. Imam Abu Hanifah sengaja datang agak telat. Sengaja dia. Padahal kata dalam ceritanya Imam Abu Hanifah udah hadir, duduk dengan orang-orang yang nonton, pura-pura. Dia pura-pura datang telat. Ini HTS udah girang. Lihat tuh Abu Hanifah nggak datang, kenapa? Takut ketemu saya. Pasti kalah juga debat sama saya. Ternyata nggak lama kemudian Imam Abu Hanifah sampai. Begitu sampai berhadapan dengan dia orang bilang, wahai Abu Hanifah, kamu janji sama saya akan debat pagi-pagi, kenapa datang siang? Kata Imam Abu Hanifah, maaf, saya datang siang nggak sengaja. Saya ke sini itu harus nyebrang sungai. Ternyata perahu yang biasa digunakan untuk nyebrang sungai nggak ada pada saat itu. Saya nunggu di bawah pohon karena siang-siang begitu panas. Saya nunggu di bawah pohon. Subhanallah, ini pohon tiba-tiba jatuh, terbelah dua. Separuh jadi dayung, separuh jadi perahu. Saya ke sini. Ini orang ateis ketawa. Gila ente. Oh tiba-tiba pohon kebelah dua, separuh jadi dayung, separuh jadi apa? Perahu. Sedangkan nggak ada yang buat. Tiba-tiba aja begitu. Tiba-tiba kata Abu Hanifah. Nggak masuk akal saya, kata ini ateis. Kata Imam Abu Hanifah, ente lebih gila dari aneh. Alam semesta ini ada lautan, ada pohon, ada gunung. Tiba-tiba bim salabim ada tanpa ada yang ciptain. Nggak masuk akal kan? Yang namanya tadi pohonnya kebelah dua, ente nggak percaya, apalagi alam semesta. Kalah dia langsung. Ini belum debat nih. Cuma diajak ngomong begitu, ini hati apa? Kalah, nggak bisa ngomong. Udah pasti ada sang pencipta Jalla Jalaluh wa ta'ala ta'zamatu. Kita bisa lihat ada mobil, ada HP. Masa bim salabim tiba-tiba ada? Ada manusia yang buat. Yang manusia, siapa yang buat manusia? Itu harus kita pikirin. Gak mungkin tiba-tiba semua hukum alam, ada manusia, ada mati, ada yang hidup. Gak mungkin itu terjadi. Bahkan keilmuan, ilmu NASA, ilmu tentang apa? Planet-planet di luar angkasa, mereka itu sudah memprediksi suatu hari bumi akan bertabrakan dengan planet yang lain. Itu yang kita kenal dalam agama kita dengan hari kiamat. Semua sudah benar dibeberkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita percaya atau tidak. Cuman kalau ada orang nggak percaya adanya Tuhan, itu luar biasa bodohnya. Sama sekali logikanya, otaknya kagak dipakai. Sama halnya ada orang bilang begini, dia debat sama ulama. Saya nggak percaya ada azab kubur. Kita belum mati kok kita yakin ada azab kubur. Dari mana yang tahu ada azab kubur?
Ini ulama cuman balas begini, saya mau tanya sama Anda, manusia itu hidup ada roh atau tidak? Oh, pasti ada roh. Tunjukkan ke saya roh. Ada, dokter, ilmuwan bisa nunjukin bentuk roh. Nggak ada, tapi HTS pun percaya manusia hidup ada nyawanya. Kalau nyawanya hilang, manusianya mah siapa sampai sekarang ngelihat nyawa? Nggak ada, tapi diyakini. Lah begitu juga dengan urusan yang gaib. Kita meyakini karena iman, bukan harus dibuktikan dengan penglihatan. Iman yang bicara, itulah yang disebut dengan keimanan seorang mukmin.